Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, telah diwajibkan bagi kalian semua berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian atau umat-umat sebelum kalian ibadah puasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita memasrahkan sepenuhnya akan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini merupakan ibadah yang tidak ternilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kullu hasanatin bi'asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat baginda Nabi Muhammad akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ila sab'ami'ah dha'f, sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kata Rasulullah, kecuali puasa. Maka kalau puasa fa innahu li wa ana ajzi bih, Allah lah yang akan membalas. Allah lah yang tahu seberapa besar pahalanya orang-orang yang berpuasa. Kepada Allah, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga bahwa naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun. Tidurnya orang yang berpuasa ini adalah ibadah. Diamnya orang yang berpuasa ini adalah tasbih. Dan amal ibadahnya orang yang berpuasa akan dilipat gandakan oleh Allah. Wa du'ahu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia ya orang yang berpuasa. Berpuasa murni karena Allah, iman dan ihtisaban. Berpuasa karena niat untuk melaksanakan perintah Allah, dan berpuasa dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang saya cintai, ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang dia itu sholat ingkitoan. Terputus-putus. Kalau dia suka dia sholat, kalau nggak suka dia nggak sholat. Ketika dia masuk di bulan puasa, dia mengqadai sholat yang telah dia tinggalkan di luar puasa. Dia menghormati bulan puasa. Sehingga oleh teman-temannya orang ini ditanya, kenapa kamu kok tiba-tiba taubat? Kenapa kamu kok tiba-tiba beribadah tiada henti di bulan puasa? Dijawab oleh orang tersebut, hada syahrul mubarak, hada syahrul maghfirah. Ini bulan penuh ampunan. Ini bulan barokah, sayang kalau dilewatkan begitu saja. Sehingga orang ini masuk bulan puasa, dia beribadah secara sempurna. Tarawihnya istiqomah, tadarus Qur'annya istiqomah, ibadahnya istiqomah. Yang mana pada akhirnya pemuda ini ketika ada di bulan puasa, dia akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dikuburkan, maka ada seorang wali bermimpi bertemu dengan orang ini. Dalam kuburnya orang ini mendapatkan kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Indah, bahagia keadaan di alam barzakh sana. Bertanya si wali ini kepada orang ini, dapat dari mana kamu tempat yang indah yang bagus ini? Saya tahu sendiri bagaimana kamu jarang sholat, kok tiba-tiba kamu mendapatkan tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini menjawab kepada wali tersebut, wahai wali, aku mendapatkan semua ini, keindahan alam kubur, karena aku telah menghormati bulan Ramadan. Karena aku telah bertobat di bulan Ramadan.
Maka pemuda ini, orang ini mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Memuliakan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Makanya kata Rasulullah, ada seorang yang memang tidak akan bisa diberikan syafaat oleh Rasulullah kelak di hari kiamat. Siapa? Orang yang telah memusuhi bulan Ramadan dan dimusuhi oleh bulan Ramadan. Siapa itu? Orang yang masuk di bulan Ramadan akan tetap melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka mari kita gunakan bulan yang penuh mulia ini dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa itu dari hal yang kecil pun ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasulullah, la khulu fi fammi shaim at'ibu 'indallah min arih miskin. Bau yang keluar dari mulutnya orang yang berpuasa itu lebih agung di hadapan Allah dibandingkan dengan bau minyak misik, lebih harum di hadapan Allah dibandingkan dengan minyak misik. Dalam memaknai hadis ini ada dua penafsiran. Yang pertama adalah kelak hari kiamat Allah akan mencium bau harum dari orang-orang yang ahli puasa. Lebih harum dari bau misik. Makna kedua adalah orang yang berpuasa kemudian sampai keluar bau yang tidak enak dari mulutnya. Itu pahalanya lebih banyak dibandingkan orang yang beli minyak misik yang harganya mungkin ratusan sampai jutaan kemudian diletakkan di bajunya. Itu lebih mulia, lebih banyak pahalanya orang yang berpuasa sehingga sampai keluar bau nggak enak dari mulutnya. Sehingga mari kita gunakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Target kita adalah kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa oleh Allah. Kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang paling terakhir, hati-hati, ada 4 orang yang tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah di bulan puasa meskipun orang tersebut berpuasa. Siapa? Pertama adalah uququl walidain, orang yang menyakiti kedua orang tua. Yang kedua, mudbil khamri. Mudbil khamri, orang yang minum khamr. Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Yang keempat adalah al-musyahin, orang yang suka berselisih dan bertengkar di bulan puasa. 4 orang ini tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala meskipun orang ini berpuasa. Waliyadzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo kita berpuasa dengan maksimal mungkin, dengan sepenuhnya, dan kita jaga pahala puasa ini untuk tidak hilang begitu saja. Mari kita bersama-sama meraih maghfirah dari Allah, meraih rahmat dari Allah, dan meraih ridha dari Allah di bulan yang penuh dengan barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan maghfirah, inayah, taufik, hidayah, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.